Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Freddy Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa berminyak, dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa yang mungkin teman-teman bisa laksanakan pada pagi hari ini. Ya, oke teman-teman, ya itu doa yang terbaik buat saya, dan teman-teman selalu mendoakan saya, alhamdulillah gitu kan, sedikit demi sedikit lambat laun ya semuanya kembali seperti sedia kala dan menjadi normal lagi. Oke teman-teman, ya kali ini saya lagi di sebuah hotel di mana saya di sini nginep sekitar 4 hari. Nah, kalau misalkan kita ngebayangin kecemasan mungkin ya, yang namanya kita keluar nginep di luar rumah kita dengan keadaan yang baru, nanti mikirinnya makan apa, minumnya bagaimana, kemudian ada orang enggak yang paham sama kita. Nah, kalau misalnya kita berpikir seperti itu, nanti ya mungkin teman-teman nggak merasa nyaman nantinya ketika kita melakukan perjalanan atau misalkan kita mau apa ya, di suatu tempat ataupun menginap di suatu tempat. Jadi kenapa sih saya mau melakukan hal seperti ini, padahal ya kita tahu lah penderita kecemasan, anxiety disorder itu banyak sekali di hal yang dipikirkan. Jangankan kita mau nginep di luar, kita mau main ke rumah temen nginep aja, kita susahnya minta ampun, mikirnya minta ampun. Tetapi ya kembali ke dasar pemikiran kita bahwa kita itu hanya menderita kecemasan. Saya di sini 4 hari teman-teman, dengan makanan yang seadanya di sini, kemudian dengan suasana, tahu sendirilah kalau kita jauh dari rumah ya bagaimana gitu. Nah, tetapi kalau misalkan kita mau berusaha, kalau misalkan kita mau mencoba, nanti akan ketemu celahnya. Yang bagus untuk kita itu seperti apa nih kegiatan, yang tidak baik itu seperti apa kegiatan untuk kita itu. Nanti lama-lama akan ketahuan gitu kan. Nah, semakin kita mau berusaha dengan seperti itu, semakin kita mau keluar dan nekat, nah lama-lama itu akan ketemu. Jadi kita nggak usah melawan dengan sensasi yang kita rasa, kita tidak usah melawan ataupun ingin menghilangkan sensasi yang kita miliki sekarang, tapi bagaimana caranya kita bisa berdampingan dengan mereka, bisa bekerja sama dengan mereka agar kita itu juga tidak mengganggu dengan kegiatan kita. Nah, itu yang saya lakukan perlahan-lahan. Kemarin mungkin saya sudah drop badan gitu kan, karena sudah relax. Nah, tapi saya berpikir, oh saya nggak mau dengan fase seperti ini, saya nggak mau dengan keadaan seperti ini terus. Saya harus berubah, lambat laun saya harus berubah diri saya, dan akhirnya ya ada beberapa hal yang memang saya lakukan untuk saya itu cepat keluar dari seperti ini gitu kan. Ya salah satunya saya memberanikan diri dengan keadaan saya, memberanikan diri dengan posisi saya yang sekarang gitu kan. Memang teman-teman, ketika kita mau berubah, ketika kita mau melakukan sesuatu hal, orang penderita anxiety itu mikir, wah nih jangan-jangan bagaimana, jangan-jangan bagaimana. Nah, itu yang selalu kita pikirkan, itu yang kita selalu rasakan ketika kita memang menderita kecemasan. Tetapi ada satu hal yang kita lupakan, niat kita, tekad kita untuk mengalahkan itu semua itu kalah oleh mereka. Padahal kalau kita mau membangun niat kita, tekad kita untuk kita bangkit itu, nah semuanya itu akan baik-baik saja. Semuanya akan fine-fine saja jika kita mau berusaha. Nah, pertanyaannya kan banyak banget orang yang tidak berani melakukan itu. Banyak banget orang yang tidak siap melakukan itu, gitu kan. Sebetulnya mereka itu bukan tidak siap, sebetulnya mereka itu bukan tidak bisa, tetapi mereka memang itu belum belum 100% siap untuk melakukan seperti ini, gitu kan. Ya saya ngalamin, orang menderita anxiety jangankan buat nginep di hotel 4 hari 4 malam, kemudian mau berkegiatan sampai saya salah offset di jam 11 berpikir gitu kan. Kenapa? Ya, kita belum siap aja gitu kan, belum siap dengan sensasi yang kita miliki sekarang gitu. Tapi kalau misalkan kita masih seperti itu, nanti kita akan terus ambruk dengan keadaan kita yang sekarang gitu kan. Kita nggak bisa keluar dari zona yang kita yang sekarang. Kita harus bisa berdampingan dengan sensasi kita, kita harus bisa berdampingan dengan apa yang dirasakan kita, supaya kita bisa keluar rumah, supaya kita bisa berakselerasi dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa. Jangan dilawan, sekali lagi jangan dilawan untuk sensasinya, tetapi bagaimana berdampingan dengan mereka, berdampingan dengan suasana, berdampingan dengan
apa yang dirasa di dalam tubuh kita itu justru lebih baik. Bang, kan saya kalau di luar banyak banget yang dirasa sesak. Kalau jangan sama teman-teman, sama. Saya pun awal-awal begitu. Saya keluar rumah kelengan, saya keluar rumah sesak, tapi saya paksakan, saya coba sedikit-sedikit yang akhirnya tahapan itu ketemu sama saya dan akhirnya saya menjadi mungkin lebih baik lagi, mungkin lebih berani lagi gitu kan. Ya, oke lah gitu kan. Banyak orang yang memang belum sempat untuk melakukan seperti itu. Saya mendoakan teman-teman cepat keluar dari zona ini, cepat keluar dari rasa ataupun rasa ketakutan, rasa was-was di luar rumah. Saya doakan teman-teman segera pulih, segera keluar dari semua ini gitu kan. Karena ya ketika kita kena lagi ya itu udah menjadi hak kita untuk kenal lagi gitu. Jadi kita jangan berpikir aduh saya tuh kenapa gitu, memang saya sempat drop, oke lah sekarang mungkin saya lagi sehat, saya mau bisa memberikan arahan, tapi ketika saya drop justru saya meminta saran kepada teman-teman gitu. Nah itulah fungsinya berbagi kita. Jadi kalau saya lagi sehat ya saya lagi sehat gitu, tapi ketika saya lagi drop saya pun drop gitu. Sama aja yang namanya manusia itu kan naik turun ya, nggak semuanya sehat, kadang-kadang ada turunnya juga. Sekelas dokter aja kalau sakit mereka berobat gitu, apalagi kita gitu kan orang yang biasa yang tidak paham dengan medis. Oke teman-teman, itu saja. Salam sembuh dari saya dari Seondi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.